Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prodi Tarbiyah kelas PAI 5C yang beranggotakan saya sendiri Zulfa dan rekan saya Saudara Hilma, Saudara Ismail, dan yang terakhir yaitu Saudari Hafsah. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 juga merupakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, higher order thinking skill atau disingkat dengan HOT, yang sangat diperlukan dalam persiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan yang global. Pembelajaran abad 21 yaitu mampu memahami dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi ICT literasi skill. Pendidikan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan. Yang pertama, menteknologi media. Lalu yang kedua, melakukan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk baik lisan, tulisan, dan multimedia ICT literasi. Lalu yang ketiga, berpikir kritis. Apa maksud di sini berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu suatu mode berpikir mengenai hal substansi atau masalah apa saja, di mana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual pada dirinya. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran pada abad 21. Ya, yang pertama yaitu dari teacher center menuju ke student center, yang mana di situ ketika masih dalam konsep teacher center, guru lebih banyak berceramah, menjelaskan materi, dan murid hanya mendengarkan, yang berdampak pada murid tersebut menjadi pasif. Dan saat ini pada abad 21 dirubah menjadi student center, yang mana siswa atau peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ya, ada yang awalnya satu arah menjadi interaktif, di mana murid saling berdiskusi bersama guru. Yang awalnya berceramah, jadi muridlah yang awalnya berceramah, jadi muridlah yang menekankan skill dalam berbicara. Jadi yang nomor 2 ini, dimana untuk era 21 atau abad 21 ini, murid dituntut untuk lebih aktif dengan diadakannya pembelajaran interaktif yang bermetodekan diskusi dan lain sebagainya. Yang nomor 3, isolasi atau jejaringan. Ya, di sini jejaringan maksudnya lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan jaringan. Yang nomor 4, dari berbasis pembelajaran sistem. Ya, dari berbasis pembelajaran berbasis sistem, di mana para siswa bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Jadi di sini lebih kepada konsep diskusi. Kurang lebihnya seperti itu konsep abad pembelajaran konsep pembelajaran abad 21. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang peran guru di abad ke-21. Di abad 21, guru dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas dengan efektif, namun guru juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah dengan menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran, serta melakukan refleksi dan perbaikan praktek pembelajaran secara terus-menerus dengan metode-metode yang tepat. Yang pertama, guru sebagai teacher mode atau sebagai contoh pembelajaran. Yang kedua, guru mampu merubah pola atau mode pembelajaran yang tadinya dari teacher center menuju student center. Yang ketiga, guru harus mampu mengikuti perkembangan ilmu teknologi. Karena pada era 21 ini, teknologi menjadi penunjang keberhasilan proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru dan siswa akan belajar bersama. Tetapi di sini guru sebagai konselor, yaitu pengolah kelas, di mana guru bisa menjadi fasilitator, mentor, dan pengatur kelas yang bisa menimbulkan interaktif antar kelas. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pada abad 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip pembelajaran pada abad 21. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, instruction should be student-centered, di mana pengembangan pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, education should be kolaboratif, di mana siswa harus belajar berkolaborasi dengan orang lain, misalnya dengan orang-orang yang berbeda dalam budaya dan nilai-nilai yang diambilnya, sehingga siswa bisa belajar berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu learning should have context. Maksudnya di sini yaitu materi yang disampaikan oleh guru atau pembelajarannya itu perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir atau yang keempat yaitu school should be integrated with society, di mana sekolah harus memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sehari-harinya atau lingkungan sosialnya. Misal, dibawa kunjungan ke tempat panti asuhan, jadi siswa akan lebih peka lagi terhadap orang lain, akan lebih peka lagi dengan jiwa sosialnya, seperti itu. Baik, untuk kesimpulan dari materi pembelajaran abad 21, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara pembelajaran atau konsep pembelajaran di abad 21 ini, di mana yang isinya itu serba menggunakan teknologi. Karena semakin canggih lagi abadnya ini atau zamannya ini, oleh sebab itu dalam rangka untuk memenuhi tantangan era global, guru perlu mencari dan menemukan paradigma global tersebut terkait tugas dan perannya sebagai pendidik. Paradigma pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era pengetahuan ini adalah pembelajaran yang mendidik. Paradigma yang mendidik memiliki karakteristik seperti menekankan proses pembelajaran bagaimana belajar. Dalam abad 21, seorang guru perlu mengasah 4 kemampuan dasar seorang guru. Apa saja sih itu keempat kemampuannya? Yang pertama, pedagoni. Lalu yang kedua, profesional. Yang ketiga, kepribadian. Dan yang keempat, sosial. Karena hal tersebut harus benar-benar matang di dalam menghadapi abad 21. Inilah beberapa contoh di pembelajaran pada abad 21 di mana yang sebelumnya sudah dijelaskan
bahwasanya pembelajaran pada abad 21 ini tidak terlepas dari peran teknologi yang terus berkembang dengan pesatnya. Dan pada pembelajaran yang lebih interaktif, mendorong siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dan inilah beberapa komponen yang mendukung pembelajaran pada abad 21. Baik teman-teman, itulah materi pembelajaran abad 21 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.